Shalom saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam Sapaan Gembala BPD Jabatar hari ini. Bersama saya Pendeta Wuryanto. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Namun sebelum saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan kami ingin menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terimalah doa sujud syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biar saat ini kami ingin menerima berkat firman-Mu yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang Engkau pilih, yang Engkau kasihi. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu ini menyampaikan firman Allah dan menolong kami semuanya untuk menerjemahkan apa yang paling Engkau inginkan saat ini dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara melihat atau membuka firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Namun saya ingin membacakan satu ayat saja untuk mewakili semuanya yang diambil dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tiga kali Yesus berkata demikian dan 3 kali Yesus mempertanyakan hal itu. 3 kali Yesus memberikan tugas yang sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ini artinya bahwa ada satu penekanan yang penting yang Tuhan ingin sampaikan secara spesial kepada Petrus, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, kita tahu semua bahwa kematian Yesus itu berdampak banyak sekali dalam diri murid-murid. Mereka selain mengalami satu kesedihan yang mendalam, kesedihan yang begitu berat, mereka juga mengalami satu kekecewaan hati, ada satu penyesalan di sana. Kenapa dulu saya ngikut Yesus? Kenapa saya dulu meninggalkan pekerjaanku, keuangan, ada yang direktur keuangan, ada yang direktur perikanan, ya kan? Ada yang sukses-sukses dalam kehidupan, dalam karir mereka, katakanlah seperti itu. Dan hanya untuk mengikut Yesus, mereka tinggalkan semua, tinggalkan lingkungan sosialnya, tinggalkan keluarganya. Itu adalah sesuatu yang berat, tetapi mereka mau. Dan ketika mereka sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus, 3,5 tahun, tiba-tiba Yesus mati. Bagaimana perasaan murid-murid? Ada satu penyesalan yang saya yakin itu menjadi bahan pemikiran mereka setiap hari juga. Selain itu juga ada satu ketakutan. Mereka takut sampai, kalau dulunya mereka bangga ikut Yesus, saya murid Yesus, kami bagian dari murid-murid Yesus, bangga ya. Haleluya, haleluya. Tetapi sekarang berbeda. Karena merasa sudah tidak ada yang diandalkan, mereka takut dan malu. Dan takut mengakui bahwa mereka adalah murid Yesus. Takut dengan identitas itu. Dan takut teridentifikasi. Sehingga mereka apa saudara? Yang dilakukanlah berkumpul bersama dalam keadaan apa saudara? Dalam keadaan pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus menjedul, datang di tengah-tengah mereka. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Jadi kedatangan Yesus itu bukan tanpa maksud. Kedatangan Yesus atau penampakan Yesus kepada para murid dan semuanya itu memulihkan sukacita mereka yang hilang, memulihkan damai sejahtera mereka yang hilang, memulihkan ketakutan-ketakutan, diganti semua dengan kasih, suasana damai sejahtera, suasana yang tidak mencekam, suasana damai ya bersama dengan Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara sekalian, selain hal-hal seperti itu, sebenarnya ada maksud dan tujuan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada para murid, termasuk salah satunya adalah Petrus. Ketika ia berada di
dimulai di tepi pantai Tiberias. Pada waktu itu murid-murid sedang berada di tepi pantai Danau Tiberias. Ngapain coba? Ya, bingung mereka. Mereka ngobrol-ngobrol, ngomong kosong, mungkin ngalor ngidul, nggak karuan ya. Karena apa, saudaraku sekalian? Karena mereka satu, yaitu kehilangan tujuan hidup, kehilangan visi Allah dalam hidup mereka, kehilangan apa arti hidup sepeninggal Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi kematian Yesus Kristus, kematian Yesus yang meninggalkan mereka bersama-sama setiap hari, ternyata dampak yang paling berat adalah mereka menjadi pribadi yang tanpa tujuan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menggunakan waktu-waktunya untuk nongkrong-nongkrong, menggunakan waktu-waktunya untuk. Waktu itu Petrus usul, kalau gitu daripada nganggur saya mau cari ikan ah. Dan tiba-tiba dalam kebingungan mereka semua murid-murid menjawab, ya aku juga ikut, aku juga mau cari ikan. Serempak. Bisa saudara-saudara sekalian. Ini menunjukkan bahwa murid-murid kehilangan tujuan hidup mereka dan mereka kebingungan untuk mempergunakan waktunya untuk apa. Mereka kebingungan menggunakan tenaganya untuk apa, pikirannya untuk apa. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu datanglah Yesus di tepi pantai Tiberias. Anak-anak, apakah engkau ada lauk pauk? Mereka menjawab, tentu tidak, karena semalaman zong, nggak dapat ikan. Semalam-malaman nggak dapat ikan. Lalu Yesus perintahkan, tebarkanlah jalamu. Begitu Yesus perintahkan tebarkanlah jalamu, dapatlah ikan yang begitu banyak melimpah. Saudara, inilah awal di mana Yesus ingin memulihkan tujuan hidup mereka. Ini mengingatkan mereka pada panggilan yang diterima pada peristiwa awal ketika Yesus menjumpai Petrus sedang ada di perahu dan menjala ikan dan zong, dan akhirnya menemukan ikan yang banyak oleh karena perintah Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Lalu Petrus mengikut Yesus. Petrus akhirnya teringat kembali akan hal itu. Lalu mereka makan bersama, saudaraku sekalian. Dilanjutkan lagi. Secara spesial Yesus berkata kepada Petrus, tugas yang spesial. Sampai 3 kali Yesus menjelaskan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Secara tegas saudaraku sekalian, Allah atau Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada para murid di tepi pantai Tiberias tersebut mengembalikan visi yang semula, mengembalikan tujuan hidup mereka yang semula, mengembalikan apa tugas dan passion yang Tuhan berikan kepada mereka, terutama kepada Petrus. Satu tugas yang spesial. Jadi kedatangan dan penampakan Yesus itu yang di tepi pantai Danau Tiberias mempunyai maksud supaya mereka menemukan kembali tujuan hidup mereka. Yang terkhusus adalah Petrus, yaitu supaya menggembalakan domba-dombaku. Saudaraku sekalian, pernahkah kita mengalami keadaan yang miss dalam hidup kita seperti ini? Dalam satu perjalanan hidup, mungkin kita sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin kita juga sebagai seorang kepala keluarga, mungkin kita juga sebagai seorang pelayan Tuhan dalam gereja Tuhan, mungkin kita juga sebagai perancang atau salah satu perancang di dalam gereja. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami satu miss, satu titik atau satu waktu jeda di mana kita kehilangan tujuan itu? Di mana kita kehilangan tujuan yang semula Allah memanggil kita untuk melayani, sehingga kita memutuskan, aku capek Tuhan, aku lemah, aku akan mengakhiri ini.
Mungkin itu bisa diakibatkan oleh berbagai persoalan keluarga saudara yang begitu berat. Mungkin itu bisa diakibatkan oleh karena persoalan-persoalan gesekan sana sini. Dan saudara merasa tidak ada damai sejahtera. Tuhan, aku melayani apa artinya? Terus saudara memutuskan, aku tidak mau melayani. Di situ ada miss dalam perjalanan dan panggilan kita. Tapi saudara, karena saudara adalah orang atau murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Yesus tidak akan tinggal diam. Dia akan berbicara kepada saudara melalui berbagai peristiwa. Dia akan berbicara kepada saudara melalui firman Allah. Dia akan memberitakan kepada saudara, mengingatkan saudara kembali. Bahkan dia akan melakukan berbagai macam cara. Bisa saja dia membuat mukjizat dan keajaiban. Dia menunjukkan tanda-tanda ajaib dalam hidup saudara, sehingga kita bisa teringat kembali akan tujuan yang Tuhan sudah berikan di awal dalam hidup kita. Dan dia ingin saudaraku sekalian, saudara memiliki tujuan itu kembali, sehingga kita tidak menggunakan waktu-waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita dengan sembarangan tanpa tujuan. Nah, semua yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, yang Tuhan percayakan, itu memiliki satu tujuan, untuk kerajaan surga. Bukan sembarangan Allah mempercayakan saudara satu komunitas Kristen yang mungkin saat ini saudara dipercaya menjadi seorang leader, karena Allah ingin saudara menggembalakan mereka dengan penuh kasih yang agape dari Tuhan, kasih yang konsisten. Bukan sembarangan ketika Tuhan mempercayakan saudara sebagai kepala keluarga, ada istri dan anak-anak, di mana mereka semua menggantungkan hidupnya kepada Tuhan melalui Bapak Ibu, melalui saudara sebagai seorang kepala keluarga. Itu artinya Allah ingin saudara dan saya kembali kepada visi yang semula untuk menggembalakan. Dan bukan satu kebetulan ketika Tuhan mempercayakan kita satu pelayanan di dalam gereja untuk menolong hamba Tuhan di sana. Bukan satu kebetulan, karena Tuhan ingin Bapak Ibu dan saudara kembali kepada visi Tuhan. Bukan satu kebetulan ketika Bapak Ibu dan saudara menjadi sebuah ketua komisi, ketua pelayan, ketua apapun juga. Tuhan ingin menggembalakan anak buah kita. Tuhan ingin menggembalakan teman-teman kita, rekan-rekan kita, supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan melalui kepemimpinan kita. Ada satu kesaksian saudaraku sekalian, seorang suami yang tidak pernah ke gereja dan dengan hidup dengan seorang istri yang setia dan takut akan Tuhan. Suami ini suami yang jauh dari Tuhan dan tidak mau beribadah. Tiba-tiba satu malam seorang istri berdoa di tengah malam dan bersujud kepada Allah di satu kamar yang terpisah. Dia berdoa, Tuhan tolonglah supaya suamiku bisa kembali kepada Tuhan dan beribadah di gereja. Tahukah saudara bahwa bukan satu kebetulan ketika istrinya berdoa, tiba-tiba suaminya itu mendengar. Dan ketika suaminya yang jauh dari Tuhan itu mendengar doa istrinya, dia tersentuh. Loh, bukankah ini masalahku? Bukankah ini seharusnya aku yang menginginkan aku kembali kepada Tuhan? Tetapi kenapa istri? Dan dari situ saudaraku sekalian, akhirnya ia berjanji dan mulai kembali kepada Tuhan dan mengikuti. Apapun posisi kita, baik sebagai istri, suami, anak-anak, Tuhan bukanlah satu kebetulan ketika mempercayakan mereka ada di sekitar kita. Tuhan menaruh satu tujuan untuk kita menggembalakan mereka, menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, diberkatilah kami semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan pertolongan dari Roh Kudus
kiranya ada pada kami semuanya. Dalam nama Yesus kau berkati semua kami yang mendengar firman. Haleluya.